Ya, puji Tuhan, kita sekarang hari ini kita boleh disebut sebagai orang percaya, yaitu orang yang mengenal atau dikenal oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk predikat seperti itu, tetapi yang harus kita kejar, targetkan, bukan hanya cukup sampai predikat sebagai orang percaya dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sadar kalau kita saat ini boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Ini adalah anugerah dari Tuhan, bukan sekedar kita bersama-sama atau diajak oleh teman-teman untuk kita menjadi orang percaya di dalam Tuhan. Bukan itu. Kerinduan daripada Tuhan adalah supaya setiap orang jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki keselamatan kekal kita masing-masing. Keselamatan kekal kita ini karena kasih Tuhan. Kalau kita ingatkan Matius di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa. Masalahnya kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap orang Kristen atau dikatakan orang percaya, benarkah dijalankan dengan benar? Tentu ada SOP yang harus dikerjakan dari orang-orang percaya. Kalau kita bilang sebagai orang percaya tetapi tidak mengerjakan hal-hal yang Tuhan ingini supaya keselamatan yang dijanjikan itu tergenapi dalam kehidupan orang percaya dan tidak dikerjakan dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh. Karena saya pun mengalami kalau kita percaya tetapi sepertinya hanya di mulut tetapi dengan perbuatan-perbuatan tingkah laku kita itu tidak menunjukkan kita percaya. Makanya tema malam ini saya sampaikan, percayakah? Nah, benar-benar kita sebagai orang percaya apa benar-benar hanya di mulut percaya? Karena banyak ajaran-ajaran yang menjanjikan keselamatan itu sebagai jalan yang mudah, yang tidak perlu sungguh-sungguh untuk dikerjakan dengan serius. Karena banyak orang menjadi Kristen, mereka berpatokan ini semua karena kasih karunia dari Tuhan. Amin, kasih karunia dari Tuhan. Tuhan yang memilih kita bukan karena kita. Tuhan yang mengasihi kita bukan karena kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan yang pertama-tama mengasihi kita. Dan Tuhan tidak menghendaki kebinasaan, kematian daripada ciptaannya, umatnya, kita manusia. Yang terlebih lagi hari ini kita disebut sebagai orang percaya. Dan kita tahu kehidupan orang percaya tidak berbeda dengan kehidupan, menjalani kehidupannya tidak berbeda, tetapi mentaati kehidupan orang percaya berbeda dengan orang-orang bukan percaya. Kalau mengalami kehidupan dengan orang-orang tidak percaya, tidak berbeda. Kalau kehujanan, sama-sama kehujanan. Kena malah masalah-masalah, tidak berbeda. Mengalami ada siang,
ada malam, tidak berbeda. Terlebih lagi mengalami kebanjiran, bukan orang percaya kalau yang banjir Tuhan angkat orang percaya untuk diselamatkan dari banjir. Enggak begitu. Yang Tuhan inginkan keteguhan iman daripada orang percaya itu harus bagaimana? Karena pengharapan kita bukan di bumi ini. Pengharapan kita nanti di langit yang baru, bumi yang baru. Kalau kita boleh mempercayai Alkitab, firman Tuhan, ini pun kasih karunia, bukan ya gitu-gitu deh, enggak. Tapi kasih karunia kita bisa mempercayai kebenaran-kebenaran itu. Dan oleh karena kita percaya kebenaran-kebenaran itu yang akan tergenapi satu waktu ketika kita selesai di dunia ini, kita akan berbahagia menerima mahkota kehidupan kita masing-masing. Itu saya sangat yakini, sangat yakini. Saya kan pernah cerita, saya pernah mengalami bypass jantung. Ketika saya di bypass, saya mengalami damai sejahtera. Gelap, saya terhilang dari dunia ini. Damai sekali, damai. Kenapa bisa begitu? Karena saya harus selalu mewaspadai, memperkarakan hidup yang saya buat setiap hari. Saya belajar terus untuk memperkarakannya, apakah hidup kita ini sudah menyenangkan Tuhan, berkenan, menjadi kesukaan Tuhan, mempermuliakan Dia. Karena terus terang, manusia kalau dengan cara kekuatan sendiri menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang selalu kita mohon, mampukan kita, mampukan kita. Kalau kita tidak ada permintaan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kita melakukannya biasa-biasa dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri, kita akan jatuh. Kita tidak sanggup. Karena dunia ini mengajak orang-orang, semua orang, termasuk orang percaya, untuk mengikuti arus dunia ini. Kita tahu dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan segala macam, merasa diri hebat, merasa diri super, merasa diri benar, merasa diri apa-apa sebagai apa. Itu membuat kita menjadi lupa diri. Dunia ini menawarkan berbagai macam keindahan, kenikmatan, kenyamanan, atau kemewahan, keenakan. Memang manusia itu sudah, kalau menurut daripada gembala senior kita, sudah terkontaminasi oleh kodrat dosa. Bayangkan aja, anak kecil aja, masih kecil-kecil. Ada yang egois, ada yang mau menang sendiri, ribut. Anak kecil, ya mungkin bisa ibu-ibu, saudara-saudara di sini melihat di dalam melayani majikan, anak-anaknya kecil-kecil sudah bisa mau egois, mau menang sendiri. Itu dari mana? Sekolahnya kan nggak ada. Tapi itulah yang terjadi. Amin.
Itu terjadi. Jadi kodrat dosa akibat terkontaminasi dunia ini, dan kodrat dosa itu terjadi karena gen, keturunan darah daripada orang tua, kakek moyang, nenek moyang. Makanya Alkitab bilang, kalau kita katakan kita tidak ada berbuat dosa, firman Tuhan tidak ada dalam kita. Dunia ini sudah dibawa oleh kepada dosa. Tetapi kita bersyukur kasih karunia, anugerah Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh keluar dari lingkungan dunia dosa itu. Kita tahu umur kita ada yang banyak, tua, ada yang masih sedikit, muda. Itu hanya sekedar angka. Tapi panggilan ketika kehidupannya selesai tidak berbeda dengan orang-orang moyang tua, muda, semua akan mengalami kehidupannya. Kontraknya selesai. Nah, oleh karena itu kita bersyukur seperti Pak Eras berkata, bukan kita mengagung-agungkan beliau, tetapi kita bersyukur boleh bersama-sama di dalam kumpulan orang-orang yang mencari kebenaran-kebenaran Tuhan dan rindu untuk menjalani agar kita boleh sampai kepada tujuan kehidupan kekal kita masing-masing. Langit baru, bumi yang baru. Karena bukan hanya sekedar dongeng atau cerita. Maka daripada itu saya katakan, kalau kita katakan kita percaya, tunjukkanlah kepercayaan kita itu dengan perbuatan kita. Bukan hanya sekedar percaya di mulut atau saya pun berbicara, pandai-pandai berbicara. Tetapi saya tidak memperkarakan, mempraktekkan, mewaspadai, mengevaluasi segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Kita harus selalu mengevaluasi, memperkarakan. Semua itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Perlunya kita mendasari hidup kita dengan firman-firman Tuhan itu. Sebab kalau tanpa kita mendasari hidup dengan firman Tuhan, kita akan gampang terbawa hanyut oleh dunia ini. Mengikuti arus, mengikuti teman-teman yang ada sekitar kita. Kalau teman-teman itu baik-baik mengajarkan yang benar, kalau mereka mengajarkan cara-cara dunia, mementingkan sendiri-sendiri, memperkarakan kemewahan-kemewahan, kita akan hanyut. Karena sadar atau tidak sadar, kita akan meninggalkan dunia ini satu waktu. Tinggal kapan, siapa yang tahu, ya kan? Kapan, siapa yang tahu. Tapi satu hal pasti, kita akan meninggalkan dunia ini. Dengan kondisi-kondisi kalau kita lihat, kita mendengar terjadi kebakaran apartemen, terjadi musibah-musibah, kebakaran kalau di Indonesia dekat daerah rumah saya yang itu pabrik drone kebakaran. Coba tragis, siapa yang tahu siangnya dia bakal selesai. Siapa yang tahu? Tetapi kita adalah orang-orang siang, kata Alkitab. Kita orang yang berjaga-jaga, selalu memperkarakan, mewaspadai.
hidup yang kita hidupi ini, waktu ke waktu. Kalau kita tidak memperkarakan dan memandang enteng, memandang mudah, bagaimanakah tuntutan daripada iman percaya kita hanya sekedar digampang-gampangin. Iblis membuat manusia itu lupa akan iman daripada setiap orang percaya. Semua dianggap mudah. Jadi banyak orang yang walaupun sudah Kristen, tetapi cara hidup mereka tidak menunjukkan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti ini, betapa sedih dan dukanya kita melihat orang-orang percaya hidupnya enteng-enteng aja, nggak serius untuk berpegang kepada kepercayaan keselamatan yang dijanjikan dan dianggap murahan. Kasih karunia itu dari Tuhan itu sangat murah hati. Tuhan memberikannya dengan tidak memperkarakan. Tetapi mengerjakan kasih karunia itu harus ada pengorbanan, harus ada harga yang dibayar. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Harga dengan kita berdoa, bertekun, baca Alkitab, merenungkan, dan selalu ingat firman-firman ayat-ayat Alkitab. Dan kita bisa minta Roh Kudus tolong remakan. Rema dalam hati setiap kita. Agar ketika kita hendak menyimpang atau disimpangkan oleh sesuatu hal, kita diingatkan. Saya ingat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 13. Hendaklah tubuh ini jangan kita pergunakan untuk memuaskan hawa daging kepada dosa. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Supaya jangan kita berbuat dosa. Saya ingat itu. Nah, jadi kita bisa minta Tuhan. Kalau mulut kita ini boleh berbicara, biarlah pembicaraan-pembicaraan yang baik. Pembicaraan-pembicaraan firman Tuhan. Berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kalau mulut kita ini menyenangkan hati Tuhan, jangan menyakiti orang, maki-maki orang, jangan. Lupa diri, jangan. Kalau telinga ini yang masih kita boleh miliki, masih nempel di samping kepala kiri dan kanan. Biarlah kita boleh mendengar yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang berkenan. Kalau ada hal-hal gosip, cerita-cerita yang gak baik, kiranya dijauhkan daripada pendengaran telinga kita. Amin. Dan mata ini juga kalau memandang, biarlah memandang yang baik, yang memuliakan Tuhan. Jadi kita belajar seperti yang tadi saya bilang di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Saya baca firman Tuhan ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu seluruhnya. Diri. Berarti dari kepala dan isi-isinya. Mata, telinga, pikiran. Ya, di dalamnya semua. Serahkanlah dirimu, hati kita, keinginan kita kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Amin. Dulu kita mati karena dosa. Kodrat dosa.
yang sekarang hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sekarang boleh hidup. Dikatakan oleh firman kita hidup karena kasih karunia Allah. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, kalau kita terus belajar menyatakan, kita menyerahkan Tuhan, mata kita, mulut kita, telinga kita, segala sesuatu anggota tubuh kita, tangan dan kaki kita semuanya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Amin. Jadi kita belajar menyerahkan, Tuhan, aku menyerahkan diriku, mataku, telingaku, mulutku, pikiranku, tangan, kakiku, dan segala sesuatu yang ada dalam diriku. Aku serahkan, Tuhan, kalau ada hal-hal yang membuat aku berdosa, kiranya dijauhkan, kiranya aku tidak lakukan. Semua ini Roh Kudus tolong aku. Mampukan aku berbuat yang baik, yang benar. Itu, serahkanlah dirimu. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau kita mulut kita ini kita bicara yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang membawa keselamatan kepada orang-orang, menjadi kesukaan Tuhan, bawa jiwa-jiwa. Kalau kita juga mau mengingatkan saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman kita, doa dulu, tanya Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya mulut ini berbicara untuk menyadarkan teman saya ini. Tapi Tuhan yang bekerja, Tuhan tolong. Bukan karena kekuatan kemampuan saya. Kalau Tuhan mau pakai saya, berikan hikmat marifat dan kuasa Roh Kudus untuk orang itu bertobat. Amin. Jadi semua ini kita lakukan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena hanya Dia yang layak. Dia yang benar-benar layak untuk kita tinggikan, muliakan. Dan kita tahu kalau kita sebagai orang percaya sudah mengenal, menerima Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar sampai di situ, tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Amin. Karena keselamatan itu tidak pasif, harus ada aktif. Aktif kita menyatakan bekerja untuk kita sungguh-sungguh melakukan perkara-perkara atas kehendak Tuhan. Ya, itulah makanya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Firman-Nya, perenungan-perenungan, berdoa, dan selalu ingat ketika apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita mengilustrasikannya kenapa bisa begini, kenapa begitu. Ya, kalau kita bertahan dan kita percaya, doa itu ada kuasa. Saya kan lagi itu pernah cerita mengenai kuasa daripada doa. Ya, kalau kita doa, semuanya doa yang kita mohonkan ini, semuanya berkenan kepada Tuhan. Doa-doa kita yang ingin Tuhan dipermuliakan, berkenan. Dan kita yakin, kita amini, tunggu jawaban Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan mengasihi. Semuanya atas kehendak Tuhan. Coba bayangkan ketika Sadrak, Mesat, Abednego, ya, Daniel, mereka
disuruh untuk tidak berdoa, tapi mereka terus lakukan berdoa. Kemudian oleh raja dihukum. Tapi secara manusia, coba bayangkan kalau kondisi kita begitu, dibilang percaya kepada Tuhan, tapi harus melewati hukuman yang bukan ringan, kematian. Ya, bayangkan Bapak Ibu harus melewati seperti itu. Tapi kita tahu apapun hidup ini ujung-ujungnya bakal mati. Tapi kalau kita bertahan seperti mereka, Sadrak, Mesat, Abednego, Daniel, semuanya itu kalau bertahan seperti itu, akhirnya akan mendapat kemuliaan yang kekal, keselamatan yang kekal. Amin. Di situ kita perlu untuk pertolongan Tuhan menyadarkan kita. Kalaupun hidup yang kita jalani harus kita selesaikan. Ibarat kata bahasanya saya bahasakan finishing well. Harus selesaikan dengan baik. Harus selesaikan dengan seperti yang Tuhan kehendaki. Yesus ketika coba mau disalibkan, ya kan? Tapi dia percaya, kuserahkan nyawaku kepadamu. Ya, begitu. Kehidupan ini jangan takut. Siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Amin. Siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya akan memperoleh nyawanya. Ya, yang penting kita terus belajar hidup berkenan. Karena kesempatan berkenan itu sementara. Kemudian kita akan peroleh mahkota kehidupan kita masing-masing. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya percaya kalau yang ada di sini boleh sharing bersama-sama dengan saya. Saya merindukan supaya jangan ada yang binasa. Kan 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi ya sabar supaya jangan ada yang binasa. Supaya semua orang diselamatkan. Itulah kerinduan kehendak Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Supaya semua diselamatkan. Masalahnya ada yang dipanggil sudah jadi orang Kristen. Tetapi sedikit dipilih. Bayangkan. Kalau kita melihat dari sejumlah golongan di gereja, di kumpulan-kumpulan orang-orang Kristiani, mereka ada ketika menghadapi malam Natal Tahun Baru, ada yang mabok-mabokan, ada yang main-main judi. Apakah itu berkenan menyenangkan Tuhan? Ya, itulah putih-putih, hitam-hitam, tidak ada abu-abu. Harus berbuat benar, melakukan yang benar, melakukan yang baik. Kita belajar. Saya pun juga masih banyak belajar. Perlu belajar dengan pertolongan Roh Kudus, pertolongan firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara terlebih yang di rantau, percayalah. Kesenangan kita, kekuatan kita hanya Tuhan, kebutuhan kita. Tidak ada yang lain. Dialah, dialah yang kita perlukan, kita butuhkan. Amin. Dia kita sungguh-sungguh perlu hidup yang kita hidupi ini. Jangan sampai kita terlewatkan hidup kita atas dosa. Tinggalkan dosa. Tinggalkan. Karena tidak tahu kapan waktu dan saatnya kita selesai. Ya kan? Kalau kita bayangkan orang yang naik motor, jalan-jalan naik motor. Tahu-tahu tabrak. Betapa mengenaskan. Makanya seperti Pak Eras, gembala senior kita selalu bicara.
Hidup ini tragis. Hidup ini tragis. Tidak tahu kapan, saat, dan waktunya. Kita bersyukur sebagai orang percaya di kumpulan bersama-sama Home Rehoboth ini. Kita selalu diingatkan untuk berkemas-kemas, untuk bersiap-siap kapanpun. Kalaupun masih belum waktunya, ya sudah, kita harus berbuat, berbuah, berbuah. Jadi bukan hanya sekedar ya gitu-gitu aja tanpa semangat. Harus semangat, cari jiwa. Setelah kita diselamatkan, cari jiwa, kata Pak Eras. Jangan sampai keteladanan daripada Tuhan Yesus, keteladanan hamba-hamba Tuhan yang baik, keteladanan gembala senior kita Pak Eras. Dia dengan sungguh-sungguh untuk bekerja, mencari jiwa-jiwa, jangan sampai terhilang. Saya melihat kondisi Pak Eras, Tuhan terus memulihkan, dan sungguh apa yang dikerjakan beliau ini sungguh-sungguh luar biasa. Ya, kita pun belajar untuk seperti beliau, bahkan untuk seperti Tuhan Yesus. Kan 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau kita berkata mengenal Dia, mengenal Bapa, mengenal Yesus, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya kan? Dan hendaklah kita sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48, kita harus sempurna. Sempurna bukan berarti kita jadi seperti Tuhan, bukan. Sempurna itu adalah hidup dalam kekudusan, kebenaran, menjauhkan dosa, menjauhkan diri kita dari segala kecemaran, ketidakbenaran, ketidakadilan, menjauhkan daripada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu. Jadi hari ini pertanyaan, percayakah kita kepada Tuhan? Kita bisa masing-masing merefleksikan diri, mengkoreksi diri. Apakah aku adalah orang-orang yang sungguh percaya? Buktikan dengan tingkah laku kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Kita pasti akan diuji. Diuji oleh persoalan masalah yang terjadi terhadap kita. Bagaimana kita meresponi untuk kita berbuah, berubah, menunjukkan Allah ada di dalam hidup kita. Menunjukkan kasih Allah. Supaya orang-orang mengenal Tuhan. Bukan hanya katanya, ceritanya, hanya omdo. Kita harus tunjukkan keteladanan. Karena kita semua adalah kitab yang terbuka. Menunjukkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Siapapun, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Tuhan mau pakai kita sekalian. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita membawa jiwa-jiwa. Karena banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Siapakah yang Tuhan pakai? Utuslah kami Tuhan. Demikian saya percaya Tuhan terus menolong kita bekerja lebih jauh lagi. Dengan keteladanan, dengan tingkah laku hidup kita, orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri orang percaya kita. Bukan hanya mulut saja, tapi dengan perbuatan-perbuatan Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan hamba-Mu berbicara. Biarlah bukan hanya bicara, tetapi hamba-Mu juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan hamba-Mu dimampukan untuk melakukannya. Dan juga terutama juga dengan kekasih-kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus terus bekerja, mengingatkan, menolong, dan
Tuhan dimuliakan. Kami percaya tidak sia-sia kepercayaan kami kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Roti, makanan kami, air minuman kami, Tuhan berkati agar kami selalu boleh berkecukupan. Dan disitulah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan saudara-saudara semua yang ada di Hong Kong ini. Bahkan melalui mereka banyak jiwa-jiwa juga dijamah. Melalui mereka banyak orang ditolong, diselamatkan. Semua ini ya Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami. Dan untuk kami berbuah. Untuk kami memenangkan jiwa-jiwa. Menyatakan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan tolong Roh Kudus tidak selesai sampai di sini. Dan Roh Kudus terus berkarya sampai pada akhirnya kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wah, Terima baik. kasih, Lim. Bagi siapa yang mau merespon atau Ya, kesaksian dan tema percayakah, ya. kami persilakan. Mbak Murti yang sudah buka suara kami, mic-nya, mau merespon. Langsung saja. Terima kasih Pak Lim. Sangat memberkati firman Tuhannya, terutama bagi saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Itu Tuhan. Sewaktu, Ya. ya, sewaktu saya, bapak saya, ayah saya itu sakit stroke pas jatuh gitu kan. Aku tidak dikasih tahu. Setelah jam 11 malam baru dikasih tahu. Oh ya. Terus aku nulis-nulis Pak untuk minta bantuan doa sama teman-teman seiman gitu, sekerja gitu. Sudah saya selesai nulis itu Pak, ada Roh Kudus yang berbicara sama aku. Percayakah engkau kepadaku? Amin. Setelah itu aku nggak kirim Pak itu tulisan-tulisan itu karena Tuhan sudah mengingatkan aku untuk kalau ada masalah itu harus datang sendiri kepada Tuhan, jangan ke teman-teman. Seperti itu, Amin. mengingatkan aku seperti itu. Jadi Amin. begitu aku dikasih suara seperti itu sama Tuhan, sama Roh Kudus, aku langsung hapus itu tulisan, nggak jadi share ke teman-teman. Aku langsung sujud menyembah sama Tuhan, minta ampun atas ketidakpercayaannya. Ya, mujizat terjadi. Iya, saya tersungkur, menangis, minta ampun. Terus setelah itu, setelah berdoa, berbicara lagi, Pak. Jangan Ya. khawatir, ayahmu sembuh, besok bisa sembuh katanya. Wow, Amin. aku lagi-lagi saya kurang percaya lagi, Pak. Aku pagi-pagi aku telepon ke adik aku. Ya. Bagaimana ayah katanya? Sudah baikan, dia sudah bisa ke kamar mandi sendiri, Haleluya. Haleluya. udah bisa jalan, udah bisa ngomong. Wow, puji Tuhan. Itu Ya. Tuhan berbicara dalam dalam eh, semalam itu 2 kali berbicara. Pertama ya percaya Kak engkau kepadaku. Yang kedua yaitu ayah jangan khawatir ayahmu udah sembuh. Lah, Amin. Nah, yang tadinya di itu aku juga sangat bersyukur banget karena itu mungkin karena stroke gawat darurat gitu ya, langsung masuk ke kamar ICU. iya. Itu dokter nungguin sampai ayah saya itu normal, Pak. Aku Waduh, ya. juga iya, itu perlindungan pertolongan Tuhan tuh sangat sempurna. Amin. Dokternya nungguin sampai ayahku benar-benar normal kembali. Yang Terima dikatakan kasih. Tuhan itu sembuh.
Amin, Makanya amin. Puji ya Tuhan. dikatakan Tuhan itu sembuh. Bener-bener Tuhan di situ baik. ditungguin Iya, sama dokter sampai bener normal. Terus iya. besoknya Ya. yang katanya dokter itu suruh 10 hari gitu ya, hanya 5 Ah, hari dibolehkan pulang karena sudah normal Alhamdulillah. memang. Itu Amin. sungguh luar biasa banget. Iya. Jadi kita Jadi boleh saya tambahkan ya. Kalau percaya kita iya, itu, coba tanya diri kita, Tuhan sanggup gak? Tuhan sanggup gak? Itu aja. Sanggup. Titik. Amin. Jadilah seperti kehendak Tuhan. Itu. Jadi kita jangan ragu. iya Pak. Meragukan Tuhan. Tuhan hebat. Gitu. Ingat Aku yang juga tadi saya lagi-lagi bawa. ya bersyukur lagi. Iya. Sadrak Mesat Abednego coba. Dibakar di perapian yang sampai pengawal-pengawal pasukan aja kebakar. Tapi mereka tidak terbakar. Tuhan sanggup. Iya. Apalagi kebutuhan kita. Tapi semua kembali lagi kita bukan ngotot kepada Tuhan ya. Semua kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, ya silakan. Tapi Tuhan menginginkan hal yang lain terjadi, silakan. Gitu. Jadi saya berserah. Iya. Kan kalau kita lihat kehidupan orang-orang ya banyak. Ada yang bilang percaya Tuhan. Wah dia ngotot-ngotot. Ketika tidak mendapat jawabannya, akhirnya dia marah sama Tuhan. Berarti dia tidak dewasa dan dia menginginkan kehendak dia. Coba bayangkan kalau waktu Yesus sedang disalibkan, kita ada di sana. Kita tahu ini Yesus sang penebus. Kita ngotot, kita berdoa, jangan sampai Tuhan. Gitu-gitu kan murid-muridnya kan. Seperti itu. Jangan sampai ini terjadi. Kiranya dijauhkan daripadamu. Coba. Nah, tapi kehendak Tuhan beda. Itu. Semua kita serahkan. Apapun. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Turut bekerja artinya apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan. Terutama kehidupan rohani kita. Untuk makin dewasa, makin terus penuh di dalam Tuhan. Itu. Ya. Luar biasa, amin. Kiranya boleh menjadi kesaksian kekuatan bagi teman-teman yang lain. Ya. Iya Pak, karena orang tua saya juga masih belum Kristen Pak, masih orang seberang. Gini, Mm-mm. ya. Kamu berdoa, pertama kamu minta dilayakan, dikuduskan, ampuni dosa. Juga orang tua, Tuhan ampuni dosa kesalahan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk dia boleh beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian ingat, kita orang percaya diberi kuasa untuk injak ular kalajengking dan tidak akan bahayakan kita, Alkitab bilang. Amin. Jadi kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa yang mengikat dia, roh-roh agamawi, apapun, aku ikat, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Biar dia dipenuhi kerinduan akan Tuhan Yesus, dipenuhi dengan keselamatan dari Tuhan Yesus. Jamah dia dalam nama Yesus. Dan terakhir bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik, engkau baik. Katakan engkau baik. Dengan selalu mengimani bahwa Tuhan baik. Tuhan menyelamatkan dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Begitu aja. Itu akan terjadi. Yakin. Amin. Itu akan terjadi. Karena keinginan kehendak kita adalah untuk yang benar. Bukan hal-hal yang macam-macam dunia. Kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya keselamatan terjadi bagi orang tua. Karena masalah kesehatan, ujung-ujungnya juga nanti bakal mati. Tapi jangan sampai dia mati, tidak percaya, tidak terima Yesus. Itu. Kita perlu rebut jiwa-jiwanya. Amin gitu. Karena Amin. kesempatan itu adalah ketika selagi bernapas.
selagi masih ada di dunia ini, kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan ingat satu hal, Yohanes 20 ayat 23, kalau kita mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Arti katanya, kita imani, Tuhan ampuni dosanya. Ya, terus kalau kita melihat dia masih berbuat yang enggak, tetap kamu percaya. Karena kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan sanggup nggak merubah dia? Sanggup. Dan kamu percaya gini. Kalau ada yang nanya, dia gimana? Jangan bilang, wah susah, orangnya keras kepala, nggak bisa dibilangin. Jangan. Kita ngomong gini. Ntar dia berubah. Pasti berubah. Kenapa? Kamu mau ngomong gitu karena kamu berdoanya kepada Tuhan untuk membuat dia berubah. Benar nggak? Kamu minta Tuhan. Tuhan sanggup nggak untuk membuat dia berubah? Jangan lihat kenyataan. Ya kan? Lihat kenyataan dianya masih belum percaya. Tapi lihat Tuhan. Tuhan jamah dia. Dia adalah orang yang Tuhan kasih. Karena Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa. Bukan cari orang yang udah benar. Ingat itu. Amin. Jadi pastilah. Pastilah kamu pegang aja itu. Kamu imani. Ya. Puji Tuhan. Hadirat Tuhan kuat banget. Terima kasih. Malam itu. Tuhan baik. Terima kasih Pak Mbak Munte. Saya suka cita loh Terima kalau kasih. menceritakan tentang Tuhan. Suka cita banget. Enak. Ya. Ada yang bersaksi lagi? Ibu Wina? Terima kasih. Siapa? Bu Vivi? Lama nggak bersaksi Bu Vivi. Sekarang nongol Pak. Nah, Biasa- apa nggak ada yang biasanya, terlambat. Baik. biasanya nggak kamera, biasanya kerja Pak. Nah sekarang kan duduk manis. Waduh. Kita sambil kerja, shalom. Baik. Nah, Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih, Shalom. Pastor Ya. Lim. Ya. Hari ini sangat menguatkan saya. Amin. Amin. Senang sekali saya mendapatkan pengajaran yang Ya. malam hari ini dengan judulnya Percayakah ya. Ini Ya. sebenarnya membutuhkan satu jawaban yang nggak gampang gitu. Betul. Tapi Nggak kita gampang harus untuk melihatnya pegang. ya. Ya. Soalnya kita langsung melihat diri kita. Benar, kamu sudah percaya kan seperti itu ya Pak? Ya. Ya. Percayaannya itu seperti apa kan seperti itu ya. Betul. Seperti apa? Dan di sini saya bersyukurnya kenapa? Karena dengan saya mengikut sebagai pecinta suara kebenaran ini, saya semakin ngerti ya, percaya kita tuh harus seperti ini ya. Kita banyak diberi pengajaran, hidup ini tragis, tapi ya memang benar hidup ini tragis ya. Dan kita fokus dengan kehidupan di kekekalan nanti seperti apa. Tapi Amin. saya juga sempat sedih nih Pak dengan percayakah ini. Sedihnya bagaimana? Dengan keluarga saya gitu. Keluarga saya itu sebenarnya Kristen, tetapi kok percayanya cuman percaya sama Tuhan pasti selamat. Mungkin seperti itu. Jadi mereka belum mengerti seperti apa percaya yang sebenarnya. Ini bagaimana Pak? Saya sebagai orang yang pecinta suara kebenaran dengan keluarga saya yang masih seperti ini. Oke. Gini Bu. Kalau kita percaya, jangan lihat mereka. Lihat Tuhan. Tuhan menginginkan supaya jangan ada yang binasa. Ya kan? 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi ya sabar terhadap kamu. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya diselamatkan. Ya kan? 2 Petrus 3 ayat 9.
Tuhan nggak lalai. Tapi satu hal kepastian, kalau kita berdoa, kita percaya doa kita ini permintaan yang baik untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan untuk kemewahan, kesombongan, bukan. Tapi doa kita ini untuk jiwa-jiwa itu diselamatkan, ya kan? Ibu doa, serahkan, Tuhan ampuni. Pertama-tama datang kepada Tuhan, beresin dosa. Kalau ada dosa, kesalahan di dalam hidupku, di dalam hidup mereka, keluargaku, sebutin siapa-siapa, sebutin aja. Tuhan ampuni. Ingat, ketika Bu Vivi katakan, Tuhan ampuni, firman Tuhan katakan Yohanes 20:23 itu, kalau kita mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Pegang itu, ya, dosa diampuni. Nah, Tuhan jamah dia, jamah mereka, sebutin satu-satu. Kerinduanku untuk supaya mereka diselamatkan sebagaimana kehendak Tuhan supaya mereka diselamatkan. Tuhan aku serahkan, aku percaya. Ya, jadi percaya kita, jangan melihat kenyataannya mereka belum berubah, belum berubah. Jadi kepercayaan kita, pandang Tuhan. Ingat ngomongan kita, ingat doa kita. Itu percaya kita. Kalau kita percaya, mulut kita ngomong, pegang. Seperti kita duduk di restoran, pesen nasi goreng. Yang keluarnya nasi goreng. Amin. Bukan bakso, bukan bami, bukan apa. Kalau yang itu terjadi, bukan ini. Nasi goreng pesanan kita. Demikian juga ilustrasi doa tadi itu. Doa kita keselamatan jiwa-jiwa daripada keluarga kita. Ini kita pegang. Dan kita percaya Tuhan sanggup nggak robah mereka? Sanggup. Tapi semua ini kembali kita serahkan. Kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Tapi kita merindukan kalau satu orang diselamatkan, satu isi rumah diselamatkan firmannya. Arti kata bukan walaupun berbeda rumah. Tapi kerinduan kita, keselamatan jiwa-jiwa dari kepada keluarga kita itu. Itulah yang akan terjadi. Jadi kita percaya Tuhan tuh begini, hebat. Tidak ada yang pernah gagal. Kalau permintaan yang kita sampaikan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yesus, kenapa? Ah, kenapa si itu muridnya menolak? Jangan ketika Yesus mau disalib. Tapi Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Semua itu kehendak Bapa. Aku melakukan eh, sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Jadi kalau kita belajar, apa doa-doa kita minta ini? Jiwa-jiwa. Injil itu tujuannya adalah keselamatan yang kekal. Kalau pengen kaya, boleh aja kita doa. Tapi juga harus disertai kerja. Jangan pengen kaya, doa. Terus ongkang-ongkang kaki. Tidur-tidur aja mah nggak bisa. Tetap kita kerja, hemat. Jangan boros. Gitu. Jadi saya percaya apapun sesuai dengan kehendak Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa terutama, Tuhan akan memberi pengabulan. Asal kita tetap berpegang teguh, dia pasti selamat. Misalnya yang lain bilang, itu saudara-saudara lu tuh gila-gila tuh nggak bener apa segala macem. Enggak, dia nanti berubah. Itu, kita ngomong gitu. Nanti pasti berubah. Tuhan yang robah dia. Pegang aja itu. Tuhan yang robah dia. Karena apa? Kita doa itu Tuhan dengar kan? Pasti. Karena tiap doa itu sampai ke hadirat Tuhan. Tuhan dengar. Dia akan merubah. Dia akan menyatakan kuasanya, kasihnya. Jadi nggak cukup sampai di situ. Dia akan membuat perubahan. Asal kita teguh berpegang sampai pada akhirnya.
Saya percaya walaupun kapanpun ada banyak hal saya dengar kesaksian-kesaksian ya sampai dia meninggal tapi dia sudah menerima Tuhan Yesus dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Kuasanya, janjinya janji keselamatan bukan janji eh, apa menjadi kita kaya. Boleh-boleh aja imani jadi kita kaya. Semua orang kan kepengen, tapi yang Tuhan mau adalah jiwa diselamatkan. Jangan sampai seperti dulu murid-murid atau orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja untuk kekayaan, untuk jadi raja memimpin mereka. Tapi bukan itu, Yesus datang bukan untuk itu. Yesus datang untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Itu keselamatan. Jadi percaya deh. Kalau kerinduan kita untuk seluruh keluarga kita diselamatkan, selalu bawa mengucap syukur Tuhan baik. Tuhan selamatkan mereka. Karena inilah kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu ini terjadilah sesuai sebagaimana firman Tuhan. Itu yakin. Tapi seperti yang tadi saya bilang sama Ibu eh, Ibu Murtia ya tadi ya. Kalau kita doa kita patahkan kuasa-kuasa yang mengikat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan. Aku bebaskan dari kehidupan mereka. Dan aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, Roh keselamatan, Roh kerinduan mencari Tuhan, Roh untuk benar-benar hidup dalam kebenaran. Tapi itu juga ada prosedurnya. Jadi kalau doa itu saya bahasakan ada SOP-nya prosedur. Kita datang pada Tuhan, kita sendiri minta ampun. Kalau masih ada dosa, ketidaktepatan hidup yang kita buat selama ini, hari ini, Tuhan ampuni. Tapi kita juga diajar untuk menyadari, untuk kita berubah. Jangan kita sendiri ya mau doain orang supaya orang lain berubah, tapi hidup kita nggak berubah. Jangan. Kita harus berubah. Makanya percaya kalau kita sendiri terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Makanya selalu untuk belajar doa pagi, baca Alkitab, merenungkan, bertanya kepada Tuhan apa mau Tuhan semua ini. Tuhan jadi. Nah, kita patahkan kuasa-kuasa yang ada pada mereka, kita usir keluar dan kita nyatakan roh keselamatan penuhi dia, roh kerinduan akan Tuhan, roh haus akan Tuhan, mencari Tuhan dan hanya Tuhanlah. Lalu saya percaya nggak hanya pasrah aja, tapi juga saya agresif nyerang kuasa-kuasa yang mengikat. Karena orang-orang itu umumnya diikat oleh roh-roh dunia ini. Itu. Iya, diikat oleh roh-roh dunia ini. Karena mereka roh-roh itu menghendaki kebinasaan daripada keluarga kita. Jadi kan di dalam Wahyu Wahyu 13 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian nih. Wahyu 13 ayat 12. Wahyu 13. Wahyu 12 ayat 13 kali ya. Wahyu 12 ayat 13. Yang kalau kita tidak takut, gimana Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 10, sorry. Dan aku mendengar suara yang nyaring. Itu ya Pak? Iya, iya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
dan dan pemerintahan Allah kita pemerintahan Allah kita dan dan kekuasaan kekuatan Dia yang yang diurapinya diurapinya, karena karena telah telah dilemparkan ke dilemparkan bawah. pendakwa Ke saudara-saudara kita pendakwa yang mendakwa mereka siang siang dan dan malam malam di di hadapan hadapan Allah. Allah kita. Dan ayat 11 ini, dan mereka Dan mereka mengalahkan mengalahkan dia Dia oleh oleh darah darah domba, anak domba oleh dan oleh perkataan perkataan kesaksian mereka, mereka, karena karena mereka tidak mereka mengasihi tidak mengasihi nyawa nyawa mereka sampai ke mereka dalam maut. sampai ke dalam maut. Amin. Nah, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam dalamnya. Jadi kita ini berdoa kepada orang-orang itu karena kita tidak mengasihi nyawa kita. Kita mengalahkan iblis kuasa-kuasa gelap oleh darah Yesus, darah anak domba. Oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa mereka. Kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Jadi kita akan menang. Jadi jangan gentar oleh kuasa-kuasa dunia ini. Tapi kita juga harus ngerti, kita sendiri pun harus berbaju. Arti katanya, jangan ada dosa dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam pelayanan doa syafaat, kita juga datang kepada Tuhan mohon ampun dosa salah kita dengan sungguh-sungguh. Kita menyesalinya. Bukan hanya Tuhan ampuni dosa salahku. Nah, bukan begitu. Tapi Tuhan, sungguh Tuhan tadi aku berbuat gini itu. Ampuni aku. Aku nyesal. Aku berjanji kalau menurut gembala senior kita jangan jangan tetap kita harus berbuat janji. Jangan kita tidak berjanji. Tetap walaupun meleset ulang lagi sampai itu kita menang, sampai kita bisa untuk berjanji dengan benar. Karena iblis tuh nggak mau kita berjanji benar dan benar. Tapi dia membuat satu trik cobaan, meleset. Tapi kita dengan kemauan keras tekad kita untuk kita benar-benar jangan berbuat dosa lagi. Itu. Jadi yakinlah doa-doa kita ini ada kuasa. Karena kuasa yang terjadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Firman itu tidak akan kembali sia-sia. Kita mengalahkan iblis itu oleh perkataan kesaksian kita, Wahyu 12 ayat 11 tadi. Jadi oleh perkataan kesaksian kita dan oleh karena kita, oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian kita, dan oleh karena kita tidak mengasihi nyawa kita. Kita tidak takut. Itu tiga rahasia untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Dan saya sudah menjalani dan melihat nyata kuasa-kuasa Tuhan yang hebat. Untuk jiwa-jiwa kita selamatkan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita percaya firman itu ya dan amin. Itu. Percaya dah, pasti seluruh saudara-saudara kita dimenangkan jiwa-jiwanya. Asal kita pertama datang ada prosedur SOP-nya saya bilang. Datang minta ampun dosa salah kita. Terus minta ampun dosa salah mereka yang mau kita doakan. Ingat, jangan berpikir Tuhan nggak ampuni. Firman Tuhan tadi yang saya bilang Yohanes 20 ayat 23 itu. Kalau kita mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Itu amin, titik. Kita ini juga diberi kuasa untuk mengampuni dosa, titik. Kalau kita baca Yohanes 20 ayat 23. Kalau kita mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Coba kita buka ya firmannya Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Sudah temu? Yohanes 20. Ya. Yohanes 20 ayat 23. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya
diampuni. diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Amin. Itu arti katanya kalau kita berdoa bagi saudara kita untuk diselamatkan, Tuhan ampunin dosa salahnya. Ingat ngomongan kita, Tuhan ampuni dosa dan salahnya. Titik. Arti katanya doa kita inilah yang menjadi ini. Kan sebelum itu ayat 22-nya sesudah berkata demikian ia mengubusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Nah, di ayat 21-nya gini. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita diutus sama Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa kekal daripada saudara-saudara keluarga kita. Inilah rahasianya. Jadi kita berdoa. Yakin, jangan ragu, jangan bimbang. Dan kehidupan kita pun harus benar-benar bersih juga. Berkenan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi itulah rahasianya. Ada kuasa yang akan terjadi kalau kita hidup berkenan. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Itu, percaya dah. Tuhan mengasihi kita, mengasihi saya bersyukur ada di Hong Kong ini. Saya percaya teman-teman sekalian di sini dikasihi, disayangi Tuhan. Tadi hadirat Tuhan kenceng itu, bagus Tuhan. Itu. Amin. Iya. Terima kasih Mbak Vivi. Kesaksiannya dan responnya juga Pastor Lin yang sudah Ya, kalau ada menjabarkan. butuh-butuh bagaimana sharing-sharing, ya. Ya, Mbak Bisa. Nena, adakah yang mau direspon atau yang lain? Mbak Pina, tambahin sedikit. Terima kasih Pak Pastor Lim. Lim. Oh, Ya. silakan. Terima kasih atas renungan firman-Nya. Saya sangat terberkati dan juga sangat terberkati dengan sharing daripada Mbak Murtiah dan pertanyaan daripada Bu Vivi. Saya mendapatkan berkat banyak dari itu. Amin. Enggak ada pertanyaan, sudah cukup. Oh, ya. Ya Sudah diberkati. cukup. Murti? Iya. Mbak Murti Iya. katanya mau nambah apa? Iya Pak Lim, itu saya juga bersyukur kemarin waktu Natalan anak saya udah pergi ke gereja. Wow. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Iya, baik. kan di kampus itu diajak sama teman-teman katanya, Mama, aku mau ke gereja sama teman-teman. Oh iya, kalau ke gereja itu bawa uang lebih ya, aku bilang gitu. Tuhan baik. Tuhan baik. Iya. Tuhan baik. Makanya ya benar Jadi Tuhan baik. jadi 2 kali ke gereja, pertama yang Paskah katanya mau ke gereja mau ada Paskahan gitu. Tapi ke gerejanya pas lagi hari raya seperti itu, Pak. Iya. Tidak apa-apa. Nanti Tuhan lebih lagi bekerja. Ya. Yang Iya, penting amin. seperti tadi saya bilang, didoakan. Kita patahkan kuasa-kuasa yang mengikat dia untuk dia mengenal Tuhan. Kuasa yang Amin. menghalangi dia mengenal Tuhan. Kita ikat patahkan. Tapi sebelumnya juga Ibu Murti juga harus berdoa minta ampun. Mungkin ada salah, dosa, hal yang tidak tepat yang terjadi hari ini atau kemarin-kemarin yang belum diselesaikan. Biar Tuhan basuh dengan darah Yesus. Biar Amin. darah Yesus sucikan, kuduskan, dan darah Yesus lindungi, bentengi kami sehingga kuasa serangan balik tidak berlaku atas kami. Jadi Amin. ketika Dalam nama kita Yesus. berdoa itu ada kuasa serangan balik. Mau mengganggu, menyerang hubungan kita dengan anak. Gitu. Iya. Jadi kenapa saya bilang ini? Karena doa kita itu sampai ke hadirat Tuhan. Ya. Amin. Tapi
Di tengah jalan iblis melihat siapa sih ini yang doa membuat goncangan. Nah itulah harus kita patahkan, kita ikat. Jadi kuasa serangan balik tidak berkuasa, tidak berlaku atas kami. Dalam Dan nama kami Yesus. tetap saling mengasihi, saling menyayangi, saling merindukan di dalam kebenaran Tuhan. Itu. Amin. Gitu. Ya, terima kasih Kak Lim. Silakan Mbak Wina. Transparan komersial kita apa ya? Ada yang speaker. Nah, oh iya. Enggak. Bagus nih. Terima kasih. Kalau saya gimana ya? Nyantol. Terima kasih Mbak Vivi, Mbak Murti, semuanya melengkapi. Kalau saya pribadi itu malah ke nenek. Apa yang tadi diberikan renungan malam hari ini, saya praktekkan, Pak. Ya, Contoh, amin. nenek saya itu kan pikun. Kan dia nggak ngerti kita ngomong apa. Nah, dia itu kan sembahyang Buddha. Saya itu hanya, Tuhan, kalau bisa itu dia itu percaya Tuhan Yesus ya. Gitu kan, hanya itu saya Iya. aminin aja. Sekarang itu dia nggak sembahyang. Sudah nggak mau sembahyang sama sekali. Nah, Heeh. Terus iya. setelah kalau makan itu aku pegang tangannya, aku suapin. Namanya orang pikun kan nggak tahu apa-apa. Dia hanya mantu-mantu. Terus gini-gini aja. Terus Jangan bilang orang pikun nggak tahu apa-apa. Rohnya itu terima itu. iya, Jangan salah. iya, iya makanya aku mengaminin aja. Dulu dia Iya. itu suka bicara kotor-kotor, suka marah-marah gitu. Saya Nah, itu hanya ngomong, Tuhan, orang ini kenapa aku doa kalau malam dimarahin, kalau kadang itu mukul gitu. Kalau bisa janganlah gitu. Sekarang nggak amin. marah. Sekarang kata-katanya itu bagus, nggak ada yang kata-kata kotor. Itu memang benar. Makanya kadang itu Bagus. orang Iya. orang pikun itu juga bisa dengar ya. Aku hanya ikut Dengar. saja. Orang yang di ICU koma aja juga dengar. Tapi dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Itu mereka. Iya, Kenapa? Saya iya. ngalamin ketika kita doain orang yang ICU. Kan dia nggak bisa gerak. Hmm, Kita doain, hmm, kita ini. Keluar air matanya. Gitu. hmm. Dengar. Dia, Jadi saya oh alah. saksikan gitu. Dengar. Iya, itu kan pikun sudah 88 ya. Itu seperti bayi gitu. Surah Tapi apa aja rohnya nggak. ada. Rohnya dengar. Tetap berpegang Iya, supaya gitu berubah. kadang itu terus aku ngomong, nenek percaya Tuhan Yesus ya seperti kakek. Waktu itu kan kakek yang saya jaga itu juga meninggal dalam keadaan percaya walaupun belum dibaptis ya. Terus Nggak nenek masalah. keluarganya, Nah, keluarganya itu juga ngomong, Wina ini tugasmu. Seperti nah, yang kakek dulu itu meninggal dengan percaya Tuhan walaupun tidak dibaptis. Nah sekarang nah. kakek, lah aku jawabnya gini, lah ini nenek pikun gimana aku percayain Tuhan Yesus? Aku bilang gitu sama anaknya. Tapi ini berjalan hampir 2 tahun ya. Itu nenek Iya. sungguh-sungguh, lah kok juga percaya ya? Padahal itu aku hanya doa aja, nggak ngeh gitu. Oke. Maka itu do jangan kita sepelekan doa. Doa itu ada kuasa, kita harus pegang. Seperti kita duduk di Makanya restoran, iya, ya, terima kasih Pak Lim. Hari ini menguatkan ya, saya pribadi. Iya ya, aku kadang itu lupa. Iya ya, iya, padahal aku itu sudah lupa itu doa-doa itu. Kadang iya, aja hanya harus ngomong ingat, gitu, pegang. ngomong Kita aja kan doa sama pada nenek itu. siapa? Nah, kita ngomong kan bagi dia yang dapat mengerjakan jauh lebih baik dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Itu. Jadi doa-doa itu ada kuasa yang bekerja, bukan omong kosong, udah kita ngomong terus kita tinggalin seperti kita bercermin terus tinggalin. Tapi doa itu ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Itu pegang seperti kita di restoran aja, ilustrasi kita pesan apa, tunggu pasti keluar. Itu doa. Iya, Ya, iya. Terima kasih walaupun Pak ada Lim. sanggahan orang-orang bilang, wah dia begini gitu, ya nggak benar, wah dia susah dibilangin keras kepala. Jawab dengan jawaban Tuhan roba, lihat aja, gitu aja. Jadi membuat
keyakinan kita kepada Tuhan itu lebih sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup nggak? Sanggup, pasti sanggup. Asal yang kita minta ini berkenan, bukan hal-hal yang duniawi. Jadi hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan merindukan untuk terjadi. Kan Tuhan menginginkan tidak tidak menginginkan kebinasan manusia. Tuhan menginginkan keselamatan jiwa-jiwa anak-anaknya. Itu kerinduan Tuhan. Coba makanya puji Tuhan lah luar biasa. Hongkong ini banyak memenangkan jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa pada Terima, Tuhan. Itu luar terima biasa. kasih Pak Lim. Ya. Heeh. Terima kasih, sudah malam ya Pak. Kita Iya tutup nggak aja kerasa ya. sambil doa. Seru ya. Iya, kalau bisa itu kita itu sampai bisa pagi loh kalau ngomong-ngomong itu soal seperti ini. Iya, luar biasa. Tapi Ya. ya terima kasih. Mari kita doa untuk mendoakan Bapak Era juga. Itu Pastor Stefani itu kemarin juga di Singapura itu ya. Jadi biar pemulihan Iya, operasi juga. apa dulu. ah, ah. Ya, biar Pak Lim yang bawa doa ya sambil ditutup ini hari malam Oke. hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur. Engkau begitu baik dan nyata. Sehingga kami sungguh merasakan mujizat-mujizat kuasa-Mu yang terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Terutama yang berkumpul pada malam hari ini Home Kong Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan penguatan-penguatan atas setiap kami. Bahkan yang belum sempat bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga menjamah, menggerakkan supaya kami saling mendukung, mendoakan, menguatkan, dan sharing sebagai kesaksian-kesaksian hidup yang nyata bahwa Tuhan nyata, Tuhan kuasa, Tuhan ajaib, dan tidak pernah berubah kuasanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa, semua yang kami boleh bersama-sama malam ini, biarlah Tuhan terus beri kekuatan, semangat, tenaga, kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan yang nyata. Dan berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai setiap kami orang percaya. Terlebih lagi berkat rohani di dalam hidup yang benar dan berkenan. Kerinduan hamba-Mu adalah keselamatan jiwa-jiwa daripada Hong Kong ini semuanya boleh tergenapi dan kami bersama-sama berjumpa langit baru, bumi yang baru. Terutama juga malam ini ya Bapak, khusus kami berdoa kembali untuk Gembala senior kami Bapak Erastus Sabdono. Tuhan telah bekerja sampai sedemikian jauh dan kami telah melihat mujizat kuasa Tuhan nyata. Beliau telah Tuhan pulihkan dan terus Tuhan pulihkan di mana sedang membuat eh, kesembuhan di dalam fisioterapi tubuhnya. Tuhan terus turut bekerja dan kami sangat-sangat percaya Tuhan akan sempurnakan kesembuhannya ini terjadi. Kemarin beliau sudah belajar berjalan di gereja ya Tuhan dan kami bersyukur Engkau sungguh nyata baik dan segala kuasa-kuasa yang mengikat tangannya, tangan kanannya dan kaki kanannya, apapun stroke semua dan juga mulutnya kami ikat patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus dan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan memenuhi kehidupannya. Mulutnya, tangan kanan, tangan kaki kanan semua pulih seperti sedia kala. Dan bahkan lebih lagi Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi jiwa-jiwa kembali boleh banyak diselamatkan. Terima kasih Bapak juga bagi Pastor Stefani. Tuhan juga berkati dan pasca operasi Tuhan juga sertai kesembuhannya. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Tuhan lebih daripada apapun dari yang kami doakan atau pikirkan dan tim-tim dokter para medis yang bekerja melayani Tuhan juga berkati, berikan hikmat marifat serta obat-obatan yang dipergunakan semua tepat dan benar. Kami bersyukur ya Bapak juga. Semua tim Hong Kong ini Tuhan berkati, baik pribadi, keluarga mereka masing-masing, serta sanak famili. Kiranya
jamahan Tuhan tidak berhenti sampai di sini dan terus bekerja lebih jauh lagi. Dan juga orang-orang yang dilayani oleh mereka, Tuhan juga bekerja menjamah, menyelamatkan jiwa-jiwa. Walaupun pikun, walaupun tidak mengerti, tetapi secara roh kami percaya kuasa Tuhan menjamah roh-roh mereka dan memulihkan, menyelamatkan mereka di dalam kebenaran keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya kalau kami boleh berjumpa kembali, kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang lebih lagi karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang bekerja atasnya. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan kiranya juga gereja Rehoboth Church Mall atau Gading ataupun dimanapun GSKI yang melayani memuliakan Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat, marifat, kemampuan, serta anugerah-anugerah yang lebih lagi untuk kami boleh diberkati atasnya. Semua kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.